Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Bupati Waikanan Lampung Ali Rahman meninggal dunia. Kabar duka datang dari Bupati Waikanan, yakni Ali Rahman meninggal dunia pada hari ini Senin 10 Maret 2025 siang. Kabar duka Bupati Waikanan meninggal dunia ini pun beredar di grup WhatsApp. Diketahui bahwasannya Ali Rahman maju ke Pilkada 2024 didampingi Ayu Asalasia sebagai wakilnya. Nama Ali Rahman mungkin sudah tak asing lagi bagi masyarakat Waikanan Lampung. Ia merupakan wakil bupati petahana yang kemudian duduk di kursi Bupati Waikanan setelah menang di Pilkada 2024. Digabarkan bahwasannya Bupati Waikanan yakni Ali Rahman meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Muluk pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Ali Rahman meninggal dunia di ruang ICU RSUD Abdul Muluk pagi tadi. Wagub Lampung Jihan Nur Lela Salim diketahui sudah berkunjung ke RSUD Abdul Muluk untuk melihat almarhum. Lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa, Bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa updatean terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung di lokasi Bayu Saputra. Halo, selamat siang Bayu. Ya, selamat siang rekan Mutiara. Ya Bayu, bisa disampaikan bagaimana kondisi terkini di RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung? Apakah jenazah Bupati Waikanan Ali Rahman ini sudah diberangkatkan ke Waikanan? Ya, terima kasih rekan Mutiara. Benar bahwasannya Bupati Waikanan Ali Rahman yang meninggal dunia di ruang ICU RSUD AM saat ini sudah diberangkatkan ke Lambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, yang mana Ali Rahman meninggal dunia pada pukul 11.04. Hal tersebut disampaikan oleh paman korban yang perwakilan dari keluarga yang masih stay di Rumah Sakit Abdul Muluk. Itu cucu yang merupakan paman dari Ali Rahman saat ditemui Tribun Lampung menjelaskan bahwasannya keponakannya tersebut memang memiliki riwayat penyakit komplikasi, diantaranya jantung hingga kencing manis. Dan saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah duka dan akan dikuburkan juga di Simpang 4, Kecamatan Lambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Begitu Mutiara. Bagaimana kondisi di RSUD Abdul Muluk? Apakah masih ada pihak keluarga ataupun dari pihak politikus yang mungkin datang untuk melihat kondisi almarhum sebelumnya? Ya, sampainya Tribun Lampung di lokasi Rumah Sakit Abdul Muluk, yakni tepat di belakang saya berdiri ini, ruang jenazah Rumah Sakit Abdul Muluk. Sempat tadi ada mantan Bupati Lampung Utara, yakni Agung Ilmu Mangkunegara, yang juga ikut dalam prosesi pemindahan dari ruang jenazah ke ambulan yang akan dibawa ke Waikanan. Dan mantan Bupati Lampung Utara tersebut menjelaskan kepada Tribun Lampung bahwasannya sosok seorang Bupati Ali Rahman ini merupakan orang yang baik hati, yang mana dirinya juga pernah bersama-sama umroh, yang mana beliau tersebut pada saat pelaksanaan umroh juga bersama-sama
beliau selalu membagikan makanan dan minuman kepada jemaah-jemaah lainnya. Dan semasa hidupnya juga, sosok Ali Rahman merupakan sosok yang sangat eh, berharga bagi keluarga dan bagi sahabat-sahabatnya, yang mana Ali Rahman merupakan orang yang baik hati, yang suka menolong dan selalu memberikan manfaatnya kepada orang lain. Begitu rekan Mutiara. Oke Bayu, terima kasih banyak Bayu atas informasinya dan kita tunggu update kembali dan selamat bertugas kembali Bayu. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau. Ya, baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Bayu Saputra dari RSUD Abdul Muluk terkait dengan meninggalnya Bupati Waikanan Ali Rahman pada siang hari ini, dan dikabarkan juga bahwasannya untuk jenazah almarhum sendiri ini sudah diberangkatkan ke Waiumpu Kabupaten Waikanan. Ya Tribuners, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari pihak terkait dengan sosok Bupati Waikanan Lampung Bupati Waikanan yakni Ali Rahman yang meninggal dunia pada hari ini. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa Bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor, karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggalnya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Gitu. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya kayaknya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini Bang, kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke juga Waikanan. dimakamkan Dua di mana? Waikanan. Dimakamkan di Waikanan, di kediaman yang mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya Bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga Bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai, dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi Bang ya? Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa Bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor, karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggalnya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Gitu. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya kayaknya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini Bang, kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung juga ke Waikanan. dimakamkan Dua di mana? Waikanan. Dimakamkan di Waikanan, di kediaman yang mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya Bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang,
kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya? Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada bang, jantung, diabetes ada mellitus DM juga. ya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke dimakamkan Wayokanan. dimakamkan Dua di mana? Wayokanan. Dimakamkan di Wayokanan, di kediaman ya mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya? Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada bang, jantung, diabetes ada mellitus DM juga. ya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke dimakamkan Wayokanan. di Dua mana? Wayokanan. Dimakamkan di Wayokanan, di kediaman ya mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya? Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi
oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus. Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga. Dia fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggalnya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Gitu. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya kayaknya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada kan jantung, diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang, kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Bayo Bang? Kanan. Dimakamkan di Bayo Kanan, di kediaman yang mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah, beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia Sosial juga banget. sosialnya tinggi bang ya? Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus. Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga. Dia fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggalnya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Gitu. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya kayaknya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada kan jantung, diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang, kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Bayo Bang? Kanan. Dimakamkan di Bayo Kanan, di kediaman yang mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah, beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga banget. sosialnya tinggi bang ya? Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus. Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga. Dia fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggalnya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Gitu. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya kayaknya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada kan jantung, diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang, kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Bayo Bang? Kanan. Dimakamkan di Bayo Kanan, di kediaman yang mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah, beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu
memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. Artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang. Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor, karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, dia fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada nggak? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Wayo kanan. dimakamkan Dua di mana? kanan. Dimakamkan di kanan, di kediaman ya, mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya. Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang. Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor, karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, dia fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada nggak? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Wayo kanan. dimakamkan Dua di mana? kanan. Dimakamkan di kanan, di kediaman ya, mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya. Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang. Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor, karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, dia fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak.
Sejauh ini beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada kan, jantung, diabetes ada mellitus DM juga. ya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo kanan. dimakamkan Dua di mana? kanan, dimakamkan di kanan, di kediaman ya mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya. Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya. Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan Gagal jantung ya. Gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengar Gagal jantung ya. gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengar Gagal jantung ya. gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengar Gagal jantung ya. gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengar Gagal jantung ya. gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada kan, jantung, diabetes ada mellitus DM juga. ya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo kanan. dimakamkan Dua di mana? kanan, dimakamkan di kanan, di kediaman ya mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya. Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya. Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit.
Itu aja. Dia tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. Itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. ya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke dimakamkan, Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? kanan. Dimakamkan di Wayo Kanan, di kediaman ya, mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya. Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah, beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia jiwa sosialnya tinggi bang ya. Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa Bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya, meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Gitu. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. ya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Wayo Bang? Kanan. Dimakamkan di Wayo Kanan, di kediaman ya, mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya. Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah, beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia jiwa sosialnya tinggi bang ya. Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa Bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya, meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Gitu. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. ya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Wayo Bang? Kanan. Dimakamkan di Wayo Kanan, di kediaman ya, mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya. Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah, beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia jiwa sosialnya tinggi bang ya. Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui.
saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Bayo Bang? Kanan. Dimakamkan di Bayo Kanan, di kediaman ya mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya? Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Bayo Bang? Kanan. Dimakamkan di Bayo Kanan, di kediaman ya mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya? Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Bayo Bang? Kanan. Dimakamkan di Bayo Kanan, di kediaman ya mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang,
kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya? Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, dia fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggalnya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada nggak? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Iya, di mana? Kanan. Dimakamkan di Kanan, di kediaman ya mungkin di Belambangan Ubud di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya? Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Gagal jantung sih. gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan jantung. Ya, mungkin karena kalau dengan Raman seperti apa sih? jadi gini, sebelumnya beliau itu kan memang dirawat di Bibi. Ya, jadi sekitar jam 1 malam itu jam 1 atau jam 2 ya, itu permintaan dokter di Bibi untuk dialih rawat di sini karena di sana nggak punya intensive care. Ya, beliau memang kontrolnya sering oleh dokter penyakit dalam di sana. Nah, kenapa keputusan awalnya dibawanya ke sana? Kemudian jam 4 setelah kita persiapkan, barulah bisa pindah ke Abdul Muluk. Memang di Abdul Muluk kondisinya memang sudah tidak sadar. Jam 7 itu kita kumpulkan tim karena di Abdul Muluk ini bekerjanya tim. Di situ ada dari penyakit dalamnya Dr. Lukman Pura sendiri, ya. Langsung dipimpin ya? Oleh ya, beliau yang memimpin langsung. Kemudian dokter jantungnya Dr. Roni, SPJP dan konsultan intervensi bila mana dibutuhkan harus pasang kateter atau segala macam bila mana dibutuhkan. Ya. Terus dikonsulkan juga oleh dokter anestesi ahli neurologinya Dr. Luta, dokter saraf. Jadi diputuskan pagi itu bahwa kondisinya turun terus. Jadi mulai turun itu semulai dari jam antara jam 7 jam 8 itu sudah mulai turun ya, kemampuan pompa jantungnya sudah mulai melemah. Itu terbukti dari monitor yang tadinya
range-nya antara 110 sampai dengan 120, dia turun perlahan-lahan sampai terakhir jam 11 mulai ares, tidak ada denyut lagi di monitor itu, dan 11.05 dinyatakan meninggal dunia. Kalau kesadaran sendiri mas? Jam 11. Kalau di Abdul Muluk ini memang sejak dari masuk jam 4 pagi udah nggak sadar lagi. Makanya kita memutuskan untuk memanggil semua keluarganya jam pagi itu jam 7 kumpul untuk bicara langsung dengan tim yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Hasil Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor, karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggalnya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Wayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Kanan. Dimakamkan di Wayo Kanan, di kediaman ya, mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya. Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya. Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Gagal jantung Gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan jantung. Ya, mungkin karena kalau dengar Raman seperti apa sih? jadi gini, sebelumnya beliau itu kan memang dirawat di Bibi. Ya, jadi sekitar jam 1 malam itu jam 1 atau jam 2 ya, itu permintaan dokter di Dewi untuk dialih rawat di sini karena di sana nggak punya intensive care. Ya, beliau memang kontrolnya sering oleh dokter penyakit dalam di sana. Kenapa keputusan awalnya dibawanya ke sana? Kemudian jam 4 setelah kita persiapkan, barulah bisa pindah ke Abdul Muluk. Memang di Abdul Muluk kondisinya memang sudah tidak sadar. Jam 7 itu kita kumpulkan tim karena di Abdul Muluk ini bekerjanya tim. Di situ ada dari penyakit dalamnya Dr. Lukman Pura sendiri, ya. Langsung dipimpin ya. Oleh beliau yang memimpin langsung. Kemudian dokter jantungnya Dr. Roni SPJP dan konsultan intervensi bila mana dibutuhkan harus pasang kateter atau segala macam bila mana dibutuhkan. Terus dikonsulkan juga oleh dokter anestesi ahli neurologinya Dr. Luka, dokter saraf. Jadi diputuskan pagi itu bahwa kondisinya turun terus. Jadi mulai turun itu semulai dari jam antara jam 7 jam 8 itu sudah mulai turun ya kemampuan
pompa jantungnya sudah mulai melemah. Itu terbukti dari monitor yang tadinya range-nya antara 110 sampai dengan 120, dia turun perlahan-lahan sampai terakhir jam 11 mulai ares, tidak ada denyut lagi di monitor itu, dan 11.05 dinyatakan meninggal dunia. Kalau kesadaran sendiri mas? Jam 11. Kalau di Abdul Muluk ini memang sejak dari masuk jam 4 pagi udah nggak sadar lagi. Makanya kita memutuskan untuk memanggil semua keluarganya di jam pagi itu jam 7 kumpul untuk bicara langsung dengan tim yang dipimpin langsung oleh Pak Lukman. Hasil Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada nggak? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Wayokanan. dimakamkan Dua di mana? Wayokanan. Dimakamkan di Wayokanan, di kediaman ya mungkin di Belambangan Ubud di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung Belambangan halaman Ubud. ya bang ya. Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya. Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Gagal jantung Gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengar Raman seperti apa sih? jadi gini, sebelumnya beliau itu kan memang dirawat di Dini. Ya, jadi sekitar jam 1 malam itu jam 1 atau jam 2 ya, itu permintaan dokter di Dewi untuk dialih rawat di sini karena di sana nggak punya intensive care. Ya, beliau memang kontrolnya sering oleh dokter penyakit dalam di sana. Kenapa keputusan awalnya dibawanya dari sana? Kemudian jam 4 setelah kita persiapkan, barulah bisa pindah ke Abdul Muluk. Memang di Abdul Muluk kondisinya memang sudah tidak sadar. Jam 7 itu kita kumpulkan tim karena di Abdul Muluk ini bekerjanya tim. Di situ ada dari penyakit dalamnya Dr. Lukman Pura sendiri, ya. Langsung dipimpin ya? Iya, beliau yang pergi langsung. Kemudian dokter jantungnya Dr. Roni, SPJP dan konsultan intervensi bila mana dibutuhkan harus pasang kateter atau segala macam bila mana dibutuhkan. Terus dikonsulkan juga oleh dokter anestesi ahli neurologinya Dr. Luta.
dokter saraf. Jadi diputuskan pagi itu bahwa kondisinya turun terus. Jadi mulai turun itu semulai dari jam antara jam 7 jam 8 itu sudah mulai turun ya, kemampuan pompa jantungnya sudah mulai melemah. Itu terbukti dari monitor yang tadinya range-nya antara 110 sampai dengan 120, dia turun perlahan-lahan sampai terakhir jam 11 mulai ares, tidak ada denyut lagi di monitor itu, dan 11.05 dinyatakan meninggal dunia. Kalau kesadaran sendiri gimana? Jam 11. Kalau di Abdul Muluk ini memang sejak dari masuk jam 4 pagi udah nggak sadar lagi. Makanya kita memutuskan untuk memanggil semua keluarganya jam pagi itu jam 7 kumpul untuk bicara langsung dengan tim yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Hasil Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa, Bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor, karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggalnya. Oh, meninggalnya. Ya, meninggal jam 11-an gitu. Oh, memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi, Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini Bang, kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayu Kanan. dimakamkan Dua di mana? kanan, dimakamkan di Bayu Kanan, di kediaman yang mungkin di Belambangan Umbu, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya Bang ya. Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga Bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi Bang ya. Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Gagal jantung. Gagal pemompaan ya. Kemampuan jantung. Kemampuan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengan Raman seperti apa sih? jadi gini, sebelumnya beliau itu kan memang dirawat di Dili. Ya, jadi sekitar jam 1 malam itu, jam 1 atau jam 2 ya, itu permintaan dokter di Dili untuk dialih rawat di sini karena di sana nggak punya intensive care. Ya, beliau memang kontrolnya sering oleh dokter penyakit dalam di sana. Nah, kenapa keputusan awalnya dibawanya dari sana? Kemudian jam 4 setelah kita persiapkan, barulah bisa pindah ke Abdul Muluk. Memang di Abdul Muluk kondisinya memang sudah tidak sadar. Jam 7 itu kita kumpulkan tim karena di Abdul Muluk ini bekerjanya tim. Di situ ada dari penyakit dalamnya Dr. Lukman Pura sendiri, ya. Langsung dipimpin ya. Oleh beliau yang pergi langsung. Kemudian dokter jantungnya Dr. Roni SPJP dan konsultan intervensi bila mana dibutuhkan harus pasang kateter atau segala macam bila memang dibutuhkan.
terus dikonsulkan juga oleh dokter anestesi ahli neurologinya dokter Luka, dokter saraf. Jadi diputuskan pagi itu bahwa kondisinya turun terus. Jadi mulai turun itu semulai dari jam antara jam 7 jam 8 itu sudah mulai turun ya, kemampuan pompa jantungnya sudah mulai melemah. Itu terbukti dari monitor yang tadinya range-nya antara 110 sampai dengan 120, dia turun perlahan-lahan sampai terakhir jam 11 mulai ares, tidak ada denyut lagi di monitor itu, dan 11.05 dinyatakan meninggal dunia. Kalau kesadaran sendiri mas? Jam 11. Kalau di Abdul Muluk ini memang sejak dari masuk jam 4 pagi udah nggak sadar lagi. Makanya kita memutuskan untuk memanggil semua keluarganya jam pagi itu jam 7 kumpul untuk bicara langsung dengan tim yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor, karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. Jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang, jantung, diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Kanan. Dimakamkan di Kanan, di kediaman yang mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya. Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya. Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Gagal jantung Gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengan Raman seperti apa sih? jadi gini, sebelumnya beliau itu kan memang dirawat di BB. Ya, jadi sekitar jam 1 malam itu jam 1 atau jam 2 ya, itu permintaan dokter di DW untuk dialih rawat di sini karena di sana nggak punya intensive care. Ya, beliau memang kontrolnya sering oleh dokter penyakit dalam di sana. Kenapa keputusan awalnya dibawanya ke sana? Kemudian jam 4 setelah kita persiapkan, barulah bisa pindah ke Abdul Muluk. Memang di Abdul Muluk kondisinya memang sudah tidak sadar. Jam 7 itu kita kumpulkan tim karena di Abdul Muluk ini bekerjanya tim. Di situ ada dari penyakit dalamnya Dr. Lukman Pura sendiri, gitu ya. Langsung dipimpin ya? Oleh ya, beliau yang memimpin langsung. Kemudian dokter jantungnya Dr. Roni
SPGP dan konsultan intervensi bila mana dibutuhkan harus pasang kateter atau segala macam bila mana dibutuhkan. Terus dikonsulkan juga oleh dokter anestesi ahli neurologinya dokter Luka. Dokter saraf. Jadi diputuskan pagi itu bahwa kondisinya turun terus. Jadi mulai turun itu semulai dari jam antara jam 7 jam 8 itu sudah mulai turun ya, kemampuan pompa jantungnya sudah mulai melemah. Itu terbukti dari monitor yang tadinya range-nya antara 110 sampai dengan 120 dia turun perlahan-lahan sampai terakhir jam 11 mulai ares, tidak ada denyut lagi di monitor itu, dan 11.05 dinyatakan meninggal dunia. Kalau kesadaran sendiri gimana sih? Jam 11. Kalau di Abdul Muluk ini memang sejak dari masuk jam 4 pagi udah nggak sadar lagi. Makanya kita memutuskan untuk memanggil semua keluarganya di jam pagi itu jam 7 kumpul untuk bicara langsung dengan tim yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Hasil Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa, Bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor, karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, dia fokus untuk mengurusi jenazah dulu. jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh, meninggalnya. Ya, meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi, Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini Bang, kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Boyo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Boyo Kanan. Dimakamkan di Boyo Kanan, di kediaman ya, mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung Belambangan halaman Ubud. ya Bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga Bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi Bang ya? Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Gagal jantung Gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengar Raman seperti apa sih? jadi gini, sebelumnya beliau itu kan memang dirawat di BIMI. Ya, jadi sekitar jam 1 malam itu jam 1 atau jam 2 ya, itu permintaan dokter di Dewi untuk dialih rawat di sini karena di sana nggak punya intensive care. Ya, beliau memang kontrolnya sering oleh dokter penyakit dalam di sana. Kenapa keputusan awalnya dibawanya ke sana? Kemudian jam 4 setelah kita persiapkan, barulah bisa pindah ke Abdul Muluk. Memang di Abdul Muluk kondisinya memang sudah tidak sadar. Jam 7 itu kita kumpulkan tim karena di Abdul Muluk ini bekerjanya tim. Di situ ada dari penyakit dalamnya Dr. Lukman Pura sendiri, ya, Dr. Lukman
langsung dipimpinnya. Beliau yang memimpin langsung. Kemudian dokter jantungnya Dokter Roni SPJP dan konsultan intervensi bila mana dibutuhkan harus pasang kateter atau segala macam bila mana dibutuhkan ya. Terus dikonsulkan juga oleh dokter anestesi ahli neurologinya Dokter Luka, dokter saraf. Jadi diputuskan pagi itu bahwa kondisinya turun terus. Jadi mulai turun itu semulai dari jam antara jam 7 jam 8 itu sudah mulai turun ya, kemampuan pompa jantungnya sudah mulai melemah. Itu terbukti dari monitor yang tadinya range-nya antara 110 sampai dengan 120 dia turun perlahan-lahan sampai terakhir jam 11 mulai ares, tidak ada denyut lagi di monitor itu, dan 11.05 dinyatakan meninggal dunia. Kalau kesadaran sendiri mas? Jam 11. Kalau di Abdul Muluk ini memang sejak dari masuk jam 4 pagi udah nggak sadar lagi. Makanya kita memutuskan untuk memanggil semua keluarganya di jam pagi itu jam 7 kumpul untuk bicara langsung dengan tim yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Hasil Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor, karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggal ya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang? jantung, Diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Bayo Bang? Kanan. Dimakamkan di Bayo Kanan, di kediaman yang mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya? Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Gagal jantung sih. Gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengan Raman seperti apa sih? jadi gini, sebelumnya beliau itu kan memang dirawat di BI. Jadi sekitar jam 1 malam itu jam 1 atau jam 2 ya, itu permintaan dokter di Lili untuk dialih rawat di sini karena di sana nggak punya intensive care ya. Beliau memang kontrolnya sering oleh dokter penyakit dalam di sana. Kenapa keputusan awalnya dibawanya ke sana. Kemudian jam 4 setelah kita persiapkan barulah bisa pindah ke Abdul Muluk. Memang di Abdul Muluk kondisinya memang sudah tidak sadar.
jam 7 itu kita kumpulkan tim karena di Abdul Muluk ini bekerjanya tim. Di situ ada dari penyakit dalamnya Dr. Lukman Pura sendiri, ya. Langsung dipimpinnya. Ya, beliau yang memimpin langsung. Kemudian dokter jantungnya Dr. Roni, SPJP, dan konsultan intervensi bila mana dibutuhkan harus pasang kateter atau segala macam bila mana dibutuhkan. Ya. Terus dikonsulkan juga oleh dokter anestesi ahli neurologinya Dr. Luta. Dokter saraf. Jadi diputuskan pagi itu bahwa kondisinya turun terus. Jadi mulai turun itu semulai dari jam antara jam 7 jam 8 itu sudah mulai turun ya, kemampuan pompa jantungnya sudah mulai melemah. Itu terbukti dari monitor yang tadinya range-nya antara 110 sampai dengan 120, dia turun perlahan-lahan sampai terakhir jam 11 mulai ares, tidak ada denyut lagi di monitor itu, dan 11.05 dinyatakan meninggal dunia. Kalau kesadaran sendiri mas? Jam 11. Kalau di Abdul Muluk ini memang sejak dari masuk jam 4 pagi udah nggak sadar lagi. Makanya kita memutuskan untuk memanggil semua keluarganya di jam pagi itu jam 7 kumpul untuk bicara langsung dengan tim yang dipimpin langsung oleh Pak Lukman. Hasil Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggalnya. Oh meninggalnya. Ya meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya kayaknya sehat terus gitu. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Mas, jantung, diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini bang kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? Bayo Kanan. Dimakamkan di Bayo Kanan, di kediaman ya mungkin di Belambangan Ubud di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya bang ya. Iya di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi bang ya. Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Gagal jantung Gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengar Rahman seperti apa sih? jadi gini, sebelumnya beliau itu kan memang dirawat di BIMI. Ya, jadi sekitar jam 1 malam itu jam 1 atau jam 2 ya, itu permintaan dokter di DW untuk dialih rawat di sini karena di sana nggak punya intensive care. Ya, beliau memang kontrolnya sering oleh dokter penyakit dalam di sana. Nah, kenapa keputusan awalnya dibawanya ke sana?
Kemudian jam 4 setelah kita persiapkan barulah bisa pindah ke Abdul Muluk. Memang di Abdul Muluk kondisinya memang sudah tidak sadar. Jam 7 itu kita kumpulkan tim karena di Abdul Muluk ini bekerjanya tim. Di situ ada dari penyakit dalamnya Dr. Lukman Pura sendiri, ya. Langsung dipimpinnya. Ya, beliau yang memimpin langsung. Kemudian dokter jantungnya Dr. Roni, SPJP, dan konsultan intervensi. Bila mana dibutuhkan harus pasang kateter atau segala macam bila mana dibutuhkan. Ya. Terus dikonsulkan juga oleh dokter anestesi ahli neurologinya Dr. Luka. Dokter saraf. Jadi diputuskan pagi itu bahwa kondisinya turun terus. Jadi mulai turun itu semulai dari jam antara jam 7 jam 8 itu sudah mulai turun ya, kemampuan pompa jantungnya sudah mulai melemah. Itu terbukti dari monitor yang tadinya range-nya antara 110 sampai dengan 120 dia turun perlahan-lahan sampai terakhir jam 11 mulai ares, tidak ada denyut lagi di monitor itu, dan 11.05 dinyatakan meninggal dunia. Kalau kesadaran sendiri gimana sih? Jam 11. Kalau di Abdul Muluk ini memang sejak dari masuk jam 4 pagi udah nggak sadar lagi. Makanya kita memutuskan untuk memanggil semua keluarganya di jam pagi itu jam 7 kumpul untuk bicara langsung dengan tim yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Hasil Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa, Bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggalnya. Oh, meninggalnya. Ya, meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Gitu. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada Bang, jantung, diabetes ada mellitus DM juga. ya. Saat ini Bang, kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayo Kanan. dimakamkan Dua di mana? kanan, Bang? dimakamkan di kanan, di kediaman ya mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya Bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga Bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi Bang ya? Tinggi banget dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Gagal jantung sih. Gagal pemompaan ya. Kemampuan jantung. Kemampuan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengar. Rahman seperti apa sih? Jadi gini, sebelumnya beliau itu kan memang dirawat di BIMI. Jadi sekitar jam 1 malam itu jam 1 atau jam 2 ya, itu permintaan dokter di BW untuk dialih rawat di sini karena di sana nggak punya intensive care ya.
beliau memang kontrolnya sering oleh dokter penyakit dalam di sana. Kenapa keputusan awalnya dibawanya ke sana? Kemudian jam 4 setelah kita persiapkan, barulah bisa pindah ke April Muluk. Memang di April Muluk kondisinya memang sudah tidak sadar. Jam 7 itu kita kumpulkan tim karena di April Muluk ini bekerjanya tim. Di situ ada dari penyakit dalamnya Dr. Lukman Pura sendiri, ya. Langsung dipimpin ya? Iya, beliau yang memimpin langsung. Kemudian dokter jantungnya Dr. Roni, SPJP, dan konsultan intervensi. Bila mana dibutuhkan harus pasang kateter atau segala macam, bila mana dibutuhkan. Ya. Terus dikonsulkan juga oleh dokter anestesi ahli neurologinya Dr. Luka. Dokter saraf. Jadi diputuskan pagi itu bahwa kondisinya turun terus. Jadi mulai turun itu semulai dari jam antara jam 7 jam 8 itu sudah mulai turun ya, kemampuan pompa jantungnya sudah mulai melemah. Itu terbukti dari monitor yang tadinya range-nya antara 110 sampai dengan 120, dia turun perlahan-lahan sampai terakhir jam 11 mulai ares, tidak ada denyut lagi di monitor itu, dan 11.05 dinyatakan meninggal dunia. Kalau kesadaran sendiri gimana? Jam 11. Kalau di Abdul Muluk ini memang sejak dari masuk jam 4 pagi udah nggak sadar lagi. Makanya kita memutuskan untuk memanggil semua keluarganya di jam pagi itu jam 7 kumpul untuk bicara langsung dengan tim yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Hasil Ternyata saya juga mendadak dapat info, kan saya juga habis lagi tugas, selesai istirahat, saya baru habis taklim di beliau meninggal dunia. Saya memastikan lagi oleh sahabat dekatnya itu Pak Kus langsung memastikan beliau dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU sekitar jam 11-an tadi. Masuk rumah sakitnya jam berapa, Bang? Kalau masuk rumah sakitnya saya belum monitor, karena saya belum mau tanya banyak-banyak sama keluarga, biar fokus untuk mengurusi jenazah dulu. jam 11 tadi. Jam 11 masuk. 11 meninggalnya. Oh, meninggalnya. Ya, meninggal jam 11-an gitu. Oh memang mendadak ya? Iya, dikatakan mendadak. Nah, sejauh ini Beliau ada riwayat komplikasi lah. Gitu. Cuma kan alhamdulillah beliau tuh nggak pernah ngerasa badannya sakit. Itu aja. Beliau tuh selalu sehat, bawaannya pengennya sehat terus gitu loh. itu komplikasinya kayak yang tadi Ada kan, jantung, diabetes ada mellitus DM juga. Iya. Saat ini Bang, kondisi almarhum Kanan. rencana Langsung ke Bayokanan. dimakamkan Dua di mana? Bayokanan. Dimakamkan di Bayokanan, di kediaman yang mungkin di Belambangan Ubud, di Simpang 4. TPU-nya. Di kampung halaman ya Bang ya? Iya, di kampung halamannya. Bang, kita selaku keluarga Bang mengenang Beliau orang yang nggak pernah susah, yang banyak menolong orang susah. Alhamdulillah beliau selalu memberangkatkan orang-orang yang susah berangkat umroh dan nggak mau di show up. Waktu rombongan saya 2017 itu memberangkatkan kurang lebih 35 jamaah dan beliau semua yang membiayai dan beliau juga memberikan uang jajan untuk para jamaah itu. artinya memang dia juga sosialnya tinggi Bang ya? Tinggi banget, dan beliau membangun juga beberapa masjid yang nggak mau diketahui. Gagal jantung sih. Gagal pemompaan ya. Pemompaan jantung. Pemompaan jantungnya gagal pemompaan. Ya, mungkin karena kalau dengar. Raman seperti apa sih? Jadi gini, sebelumnya beliau itu kan memang dirawat di Bibi. Ya, jadi sekitar jam 1 malam itu jam 1 atau jam 2 ya, itu permintaan dokter di BW
untuk dialih rawat di sini karena di sana nggak punya intensive care. Ya, beliau memang kontrolnya sering oleh dokter penyakit dalam di sana. Kenapa keputusan awalnya dibawanya ke sana? Kemudian jam 4 setelah kita persiapkan